Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, ini apa namanya? Sebenarnya kajian pertama tentang Fathul Qorib. Nah, kajian ini idenya sebenarnya udah lama gitu. Saya Mas Lukman, terus kemudian Mas Farobi. Tapi di sisi lain ada yang praktis gitu. Praktis itu artinya bisa jadi kita kadang dalam melaksanakan ritual itu karena ritual sampai hal-hal yang mendasar itu kadang lupa gitu. Nah, ini bagian dari untuk merefresh pengetahuan kita. Apakah ritual yang kita lakukan itu sesuai gitu ya, masih sesuai dengan yang sudah disyariatkan, atau bisa jadi juga bagi yang belum tahu ini informasi baru. Gitu. Nah, sehingga yang paling utama dari sini adalah apa yang harus dikaji pertama gitu. Maka kajian yang paling utama dalam konteks ini kan sebenarnya kebutuhan kita sehari-hari itu adalah kitab fikih sebenarnya. Kenapa fikih bukan tasawuf? Gitu ya. Karena tasawuf itu pada prinsipnya itu the next level sebenarnya. Karena agar si kucing sini kucing. Jadi oh iya bajunya sama. Jadi agar pengetahuan kita itu lengkap. Sehingga banyak orang yang sekarang itu bisa jadi ya belum mengenal fikih lantas masuk dalam tasawuf, tapi kemudian dia mementingkan untuk yang penting dekat dengan Tuhan. Tapi dia mengabaikan syariatnya, nggak sholat, nggak puasa gitu ya. Saya sudah merasa dekat dengan Tuhan gitu. Nah, ini kan jebakan-jebakan yang sebenarnya banyak beredar belakangan ini gitu karena soal agama gitu. Atau banyak juga misalnya ustadz-ustadz yang nggak apa-apa nggak sholat gitu. Yang penting kita sudah melakukan teringat dengan Allah, zikir dengan Allah. Nah, karena itu sebenarnya fikih itu barang siapa yang tidak menggunakan dua ini, fikih dan tasawuf, maka dia bisa lepas atau dia bisa terjebak dalam kezindikan, dan ini bahaya. Nah, itu pertama. Kedua, fikih ini penting karena yang memberikan kita rute atau jalan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur. Itu kalau nggak tahu fikih itu akan bahaya. Misalnya, contoh misalnya, ada orang yang baru tahu bahwa kalau dia di mall, ini kan kita kalau mall ya, kita datang ke mall, terus dia itu nggak bisa nggak nyaman kalau untuk bisa ke toilet karena dia tidak tahu bahwa tisu kan nggak ada air biasanya kan kalau di mall-mall gede itu pas flash dan sebagainya itu kan nggak ada airnya itu kalau toilet kan, benar nggak? Nah, bahwa ya nggak usah ngomong nggak pernah. Siapa yang belum pernah ke Pacific Place? Atau tempat-tempat lain, atau suatu kali misalnya teman-teman ke luar negeri gitu, ke London gitu ya, atau ke Eropa gitu. Makin jauh. Punya visa nggak? Siapin visa dari sekarang. Nah, itu gimana caranya beristinja atau bersuci gitu.
Sampai teman-teman beberapa teman saya itu sampai saya nggak nggak nyaman untuk bisa buang air di toilet di mall-mall besar. Nah, padahal dia nggak tahu bahwa sebenarnya tisu itu bisa digunakan untuk bersuci. Caranya bagaimana? Nah, dia nggak tahu. Gitu. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa penting pengetahuan tentang fikih ini. Dan fikih itu kan bukan sesuatu yang mandeg pada saat zaman abad pertengahan. Ada banyak juga yang keliru mengandaikan atau mengasumsikan bahwa fikih itu adalah kajian atau ilmu pengetahuan yang berhenti mandeg pada zaman dahulu saja gitu. Ya kan? Ngomonginnya dinar, dirham, ya enggak? Kalau ngomongin soal air dua kulah. Apa itu air dua kulah? Ya kan? Banyak orang yang nggak tahu gitu. Nah, sebenarnya nggak begitu. Fikih itu berkembang sampai sekarang gitu. Bahkan soal fikih itu bisa menjawab soal kripto misalnya. Ya kan? Kripto itu halal atau haram. Bisa menjawab tentang berbagai hal atau pertanyaan soal halal nggak sih kalau ormas keagamaan ngelola tambang misalnya. Itu persoalan-persoalan fikih yang terus berkembang gitu ya. Nah, poinnya adalah fikih itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Gitu. Nah, dalam pengetahuan fikih, kita itu akan beranjak dari hal yang sederhana tentang syarat rukun, soal air, soal apa saja anggota badan yang harus dibasuh dalam wudhu, sampai hal yang agak rumit, soal waris, faraid. Itu rumit loh. Tapi sebenarnya semuanya ada. Rumit itu kan berarti bagus. Orang itu saya tuh dikasih tahu. Selama orang menganggap bahwa sebuah masalah itu rumit, berarti masih bisa dipikirin. Ya enggak? Hubungan yang rumit itu masih bisa diurai. Kalau hubungan yang enggak rumit, berarti udah nggak bisa diurai. Ya enggak? Iya. Permasalahan yang rumit itu masih bisa diurai. Artinya emang masih bisa dipikirin. Gitu. Yang nggak bisa dipikirin, masalah yang masa bodoh. Itu berarti ya nggak ada masa depan dan nggak mungkin bisa dipecahkan. Nah, kitab yang dipelajari di pondok atau di berbagai kampus dimanapun yang di ma'had, di zawiyah dan sebagainya itu bertingkat dari yang mubtadi, dari yang awal sampai yang rumit itu tadi. Nah, ada 3 kitab yang disebutnya itu sebagai kitab futuhat. Kitab yang membuka pemahaman terhadap masalah-masalah fikih. Yaitu pertama itu Fathul Qorib, yang kitab ini sekarang. Yang kedua itu Fathul Mu'in. Dan yang ketiga itu Fathul Wahhab. Nah, alhamdulillah saya pernah baca selesai semua kitab itu ketika mondok di Benda dulu di Al-Hikmah. 3 kitab itu selesai. Tetapi seperti halnya ini, ketiga kitab ini tidak bisa dibaca, misalnya bab Toharoh di sini, terus loncat ke bab Fathul Mu'in gitu ya, atau Fathul Wahhab. Itu nggak bisa diloncat. Ini tuh sistemnya tuh harus selesai dulu, baru kemudian bisa membahas yang lain. Karena apa? Karena Fathul Mu'in itu bahasannya lebih rumit, konsepnya lebih rumit, apalagi Fathul Wahhab. Fathul Qorib itu pembahasannya ringan. Karena apa? Karena masing-masing tingkatan itu punya kode. Nah, kode ini tidak bisa tidak bisa diketahui begitu saja. Jadi harus ada sanad. Makanya al-isnadu minad din. Kalau kata siapa? Ibnul Mubarak. Syekh Ibnul Mubarak itu salah satu tabi'in, itu bahwa sanad itu bagian dari agama. Nah, ini bagian dari menyambung sanad, sehingga teman-teman tahu nanti misalnya ketika dalam fikih ketika disebut syaikhani
Syaikhoni itu adalah Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Tapi kita ke dalam hadis, Syaikhoni itu adalah Imam Bukhari dan Muslim. Jadi satu terma, satu konsep ketika diletakkan pada dua pembahasan yang berbeda itu konsepnya juga beda. Jadi tidak mudah. Bagaimana mengetahuinya? Hanya dengan sanad. Nah, bagaimana sanad? Ya halaqah pertemuan ini. Makanya sebenarnya kitab Fathul Qorib yang diterjemahkan oleh dan diterbitkan oleh Turos ini bagus untuk menjadi pengetahuan bersama. Karena apa? Dengan apa ya? Buku ini kan diterjemahkan dengan baik ya, dan ini dengan baik. Sehingga bahkan teman-teman yang awam gitu ya, yang awam itu bisa memahami konsep-konsep kunci. Bisa memahami konsep-konsep kunci dengan sederhana. Ini saya baca buku ini gitu. Oh iya, jadi lebih mudah untuk memahaminya. Nah, itu. Jadi ada futuhat itu adalah Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan Fathul Wahhab. Nah, mungkin nih orang belajar Fathul Mu'in tanpa Fathul Qorib. Atau sebenarnya bisa juga ada orang yang Fathul Qorib langsung ke Fathul Wahhab. Tapi biasanya agak jarang. Biasanya karena kerumitan ada di Fathul Mu'in. Nah, untuk bisa memahami ini itu juga membutuhkan pengetahuan nahwu yang berjenjang. Kalau Fathul Qorib itu kitab nahwunya itu Amriti bisa. Amriti atau Jurumiyah. Jurumiyah itu selesai bisa baca Fathul Qorib. Nah, tetapi kalau untuk Fathul Mu'in itu wajib harus selesai Alfiyah. Nggak bisa. Kalau tanpa Alfiyah itu nggak mungkin. Itu namanya mustahil. Hal yang mustahil. Hil yang mustahil. Kalau wah, ini ngerti Asmuni nggak? Sri Mulat itu namanya kalau dulu hil yang mustahil. Ala kuliah. Nah, saya baca. Jadi itu. Nah, yang harus juga teman-teman pahami adalah Fathul Qorib itu adalah syarah. Syarah itu artinya komentar. Komentar atas kitab matan yang ini menjadi peradaban teks dalam dunia Islam yang sangat kaya. Namanya matan Abi Syuja. Nah, matan Abi Syuja itu namanya Ghayatul Ikhtisar. Namanya Ghayatul Ikhtisar. Itu sangat ringkas. Jadi satu kitab ini itu kita membahas atau dikarang oleh dua ulama sekaligus, yaitu pertama Imam Abu Syuja, nama kitabnya adalah Ghayatul Ikhtisar. Nah, yang kedua syarahnya itu namanya Fathul Qorib, dikarang oleh Imam Abul Qasim Al-Ghazi. Al-Ghazi ini karena beliau berasal dari Gaza, Gaza Palestina. Jadi Gaza itu, ulama Gaza itu ada banyak sekali. Imam Syafi'i ada di deretan paling atas, terus kemudian ada Imam Abul Qasim Al-Ghazi. Nah, ini syarahnya Imam Abu Syuja. Sebenarnya kalau dirunut, matan Abu Syuja itu menciptakan peradaban teks yang sangat kaya karena hasyiah atau syarah atas kitab yang kecil itu mungkin puluhan dan dikarang oleh ulama dari beragam kota dan dari berbagai zaman. Nah, jadi kalau di kategori itu kan ada Ghayatul Ikhtisar oleh Imam Abu Syuja, terus kemudian ada syarahnya. Syarahnya ini Fathul Qorib namanya. Dan ada hasyiahnya. Hasyiahnya, nah ini saya pakai hasyiah. Hasyiahnya itu namanya hasyiah Bajuri. Jangan ketawa, bukan oneng loh ya. Ada yang masih itu oneng Bajuri. Udah enggak ya? Aduh, jebakan umur. Oneng Bajuri. Ini Syekh Bajuri ini
apa namanya? Itu adalah Syekhul Islam yang ada di Kairo, di Mesir, Syekhul Azhar. Nah, ini menulis kitab Hasyiyah atas Fathul Qorib. Jadi Imam Abu Syuja menulis sangat ringkas, terus kemudian dikomentari oleh Syekh Abdul Qasim Al-Ghazi ini, terus dikomentari di Hasyiyah, dikasih catatan oleh Imam Al-Bajuri. Jadi kitab, nah ini itu juga beragam, ada Kifayatul Akhyar, ada Iqna, ada semuanya itu menciptakan peradaban teks yang sangat kaya. Dan yang menarik adalah setiap kitab itu ada yang sepakat, ada yang enggak. Ada yang sepakat, ada yang enggak. Nah, Imam Syafi'i itu punya banyak murid. Banyak murid ini punya banyak murid lagi. Nah, inilah yang kemudian sebagai madhab Syafi'iyah. Nah, dalam madhab Syafi'iyah itu banyak perbedaan pendapat. Bahkan Imam Ar-Ramli dengan Imam An-Nawawi itu perdebatannya panjang. Imam An-Nawawi yang nulis Syarah Muhadzab itu dengan Imam Ar-Ramli juga punya perbedaan pendapat yang tajam. Jadi jangan kemudian terjebak, loh Syafi'iyah begini kok gitu. Dan enggak, ini artinya apa? Artinya bahwa yang mereka ambil para imam ini itu adalah istimbatul hukminya, cara berfikirnya, manhaj Imam Syafi'i yang diambil dan dikembangkan. Bukan cuma kaulinya. Kauli itu, manhaj itu metode ya, metode berfikir. Teman-teman kan ada juga ya risalah deh, diterbitkan sama Turas juga toh. Nah, ar-risalah itu adalah kitab usul fikih pertama. Kitab usul fikih pertama di dalam dunia Islam, dan Imam Syafi'i mengembangkan metodenya dalam ar-risalah. Sehingga misalnya ada konsep namanya kias. Ya, ada kias. Nah, kias ini di madhab lain nggak diakui. Misalnya madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ini itu muridnya Imam Syafi'i. Murid langsung. Tapi tidak mengikuti metodenya Imam Syafi'i dalam konteks kias misalnya. Nah, Imam Ibnu Hambal itu sebagian besar atau beberapa lah yang ngaku itu diikuti oleh kalangan Salafi. Ya, Salafi itu ya apa namanya? Saudi dan sebagainya gitu. Nah, ini mereka tidak mengakui kias. Jadi kalau ditanya misalnya soal persoalan yang dalam Syafi'i ada kias, mereka itu tidak mengakui. Jadi ini perbedaan pendapat yang biasa aja sebenarnya. Saya pengen bilang bahwa semuanya sah. Karena apa? Karena bahkan dalam ar-risalah itu Imam Syafi'i bilang, kan metodenya tanya jawab ya. Apakah ijtihad dengan kias itu sama? Sama. Artinya apa? Artinya ijtihad orang dalam mengkiaskan sebuah masalah di dalam persoalan. Ya kan? Kalau tidak ada kias, bagaimana kita bisa menghukumi soal kripto misalnya? Nggak mungkin. Pada zaman dulu nggak ada. Zaman Nabi ada kripto gitu. Pakai algoritma. Ya nggak ada. Jadi kita menghukumnya pakai kias. Nah, Imam Syafi'i dalam konteks ini, Syafi'iyah, itu berkembang sedemikian rupa. Dan para ulama, murid-muridnya, itu mengembangkan metodenya, manhajinya, bukan cuma qauli. Nah, terus kemudian berkembang sampai pada level ke kita. Nah, yang menarik ini, kenapa misalnya di sebagian, kenapa kalau dalam konteks ini pesantren-pesantren gitu ya, atau NU gitu, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Azhar, Maroko dan sebagainya gitu ya, itu kalau berpendapat tidak menggunakan pendapat pribadi, tetapi selalu merujuk kepada menurut Imam Ar-Ramli, menurut Imam An-Nawawi gitu ya.
Kenapa harus begitu? Karena pada dasarnya mereka itu kira-kira gini. Kita itu enak gitu. Mau bikin mie ada Indomie kan? Ya kan? Nah, pilihannya adalah apakah teman-teman mau bikin mie yang satu mangkok itu harus beli terigu dulu, terus kemudian bikin mie dulu gitu ya. Terus gitu. Diracik dulu nunggu berapa jam, atau beli mie aja 2.500 terus kemudian beli ke warung, terus tinggal pakai telur, pakai sawi dan sebagainya, dan bisa selesai dalam setengah jam. Atau memilih itu, beli terigu dulu, mau. Nah, orang-orang itu perbedaan pendapat. Ada yang memilih saya pengen beli terigu dulu, apa dulu. Nah, ada teman-teman yang kita instan aja lah. Karena apa? Karena para ulama sudah merumuskan pendapat-pendapatnya dalam kitab-kitab itu, dan kita tinggal mengambilnya. Karena apa? Karena kita yakin bahwa mereka itu adalah mujtahid. Ya enggak? Wong mereka tiap hari dari orang ngimpinya aja tuh ngimpi Quran gitu loh. Kita boro-boro. Itu kan kita baca Quran seminggu sekali gitu ya. Atau kadang sebulan sekali gitu. Nah, mereka itu bahkan Imam Syafi'i itu dalam dalam olah wakila, dalam taraweh itu beliau itu khatam 3 kali. Bagaimana? Jadi mereka itu sudah terlatih gitu. Nah, kita maghrib. Oh, belum. Oke. Penjelasan ini penting menurut saya karena teman-teman harus memahami konsep ini dulu. Karena begitu masuk ke sana, karena apa? Karena dalam kitab fikih itu teman-teman nggak mungkin, teman-teman tuh sangat jarang menemukan dalil, ayat atau hadis. Jadi ketika ditanya soal mana dalilnya, dan ketika ditanya itu ke anak pesantren, dalilnya itu pasti berupa dari kitab. Bukan dari Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena itu tadi, kita menilai bahwa kita ini siapa. Jadi lebih memilih untuk beli mie aja, mie instan aja gitu. Karena apa? Kita nggak punya pengetahuan untuk cara bikin mie. Ya nggak? Kita itu bisanya adalah masak mie. Untung aja nggak gosong. Beruntung nggak gosong kan? Nah, jadi dalam kitab kitab setebal ini, itu yang menyajikan hadis atau Al-Qur'annya itu bisa dihitung jari. Karena apa? Karena ini adalah hasil ramuan dari para ulama itu dalam merumuskan, dalam memahami dari Al-Qur'an dan hadis, bukan dari yang lain. Jadi ketika ditanya dalilnya, mana dalilnya? Sholat kunut ada dalilnya? Nggak bisa. Bukan nggak bisa ya. Poin saya adalah dalilnya apa? Dalilnya adalah ini. Jadi ngambil dari ibarat. Ketika ditanya lagi dalilnya, itu kadang banyak orang yang merasa bahwa bisa ngambil dalil dari Al-Quran dan hadis. Itu jago banget. Karena apa? Bagaimana memaknai al-ma'u minal ma'i, misalnya. Air dari air. Maksudnya apa tuh? Al-ma'u, ini hadis loh, sahih. Al-ma'u minal ma'i. Gimana cara memahaminya? Air dari air. Susah. Artinya apa? Siapa yang bisa memahami ini? Para ulama. Nah, kita dalam konteks pasrah bongkoan. Karena apa? Karena mereka sudah melalui segala proses ijtihad dengan sedemikian rupa. Al-ma'u minal ma'i itu adalah artinya gini. Kalau suami istri setelah berhubungan maka wajib mandi. Itu al-ma'u minal ma'i. Penjelasannya begitu kira-kira. Tapi bagaimana memahami ini? Iya kan? Kan nggak mungkin gitu. Kalau baca hadis gitu aja nggak mungkin bisa memahaminya.
Ala kulli hal, kita baca ya. Ini kita baca sedikit aja. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Jadi Syekh Imam Al-Alim Al-Allamah. Jadi kalau ada kata allamah, allamah itu sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah itu artinya pinter banget. Kan ada alim, ada allamah. Ada allamah itu artinya alim banget gitu. Tak di sana itu artinya mubalaghah. Ada apa namanya? Bukan litaknif. Kan ada apa namanya? Ada untuk tanda tanis perempuan. Tapi ini tak di sana itu ada lil mubalaghah. Allamah gitu ya. Syekh Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah bin Qasim Al-Ghazali, semoga Allah memberikan rahmatnya dan keridhoannya kepadanya. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Jadi nah ini kenapa misalnya para ulama itu menulis kitab itu selalu dengan alhamdulillah. Karena hadisnya itu apa namanya? Aduh ya Allah, aku kok lupa ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setiap kali para musannif itu itu dengan alhamdulillah, karena alhamdulillah itu kalau nggak di itu fahuwa aqtaun, itu nggak berkah. Jadi selalu dengan alhamdulillah. Li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Jadi para ini adalah alhamdulillah itu ungkapan segala sesuatu yang memiliki berkah, dan itu juga adalah pamungkas atas segala sesuatu yang memiliki berkah. Jadi itu. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati darit thawab. Dan alhamdulillah itu nanti itu kalau di surga setiap kali ini pertemuan atau berakhir pertemuan itu diakhiri dengan alhamdulillah. Fa ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadihi littafaquhi fid din ala wafqi muradihi. Jadi, nah ini, man arada min ibadihi littafaquhi fid din ala wafqi muradihi. Waduh, azan. Gimana? Allah.
Oke, ini kayaknya kita pengantar dulu aja ya, pembahasan soal air minggu depan. Saya lupa tadi hadisnya itu, padahal udah disebutin sini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim atau la yubda'u bilhamdallah fahuwa abtarun atau aqtaun atau ajdamun. Jadi redaksi hadisnya itu kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah. Ada yang bilang bismillah, ada yang bilang alhamdulillah. Nah, musannif itu Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi itu memilih alhamdulillah. Jadi hamdalah itu adalah ungkapan yang setelah doa walhamdulillahirabbil alamin, atau juga bisa awal, dan itu adalah ungkapan para penghuni surga. Jadi kalau apa-apa alhamdulillah. Wa usolli wa usallimu ala afdhali khalqi qaili wa usolli wa usallimu, saya mengucapkan salam dan bersalawat kepada makhluk yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya baik gitu, maka dia itu bisa memahami agama. Fikih itu artinya al-fahmu. Jadi fikih itu secara bahasa itu artinya pemahaman. Jadi orang tidak mungkin ada seorang ahli fikih yang dia tidak mengetahui dalil dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Karena fikih itu adalah pemahaman atas keduanya. Jadi kalau ada orang yang ahli fikih, tapi dia tidak akrab dengan Al-Quran, kan banyak nih. Sebenarnya ini juga jadi kritik gitu. Ada misalnya S3 gitu ya, dari sebuah, itu dia, makanya kemudian tidak semua doktor dari IAIN atau dari yang lain itu juga bisa langsung ahli fikih gitu. Karena apa? Karena bisa jadi dia tidak terlatih untuk bagaimana mengambil atau memahami ayat
atau hadis dan bagaimana konteks hukumnya. Karena tidak semua. Artinya apa? Dan disinilah pentingnya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini artinya orang yang benar fikih, orang yang memahami fikih kayak Gus Baha, itu orang-orang pilihan. Banyak orang yang belajar fikih mulai dari sampai, tapi dia tidak bisa menjadi seorang ahli fikih. Karena apa? Ya berarti memang dia tidak dipilih oleh Allah. Gitu ya. Nah, walalihi wa ashabi muddata dzakirin wa sahwal ghafilin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu, teman-teman. Minggu depan kita akan membahas tentang air. Banyak, ini ibu-ibu nih kadang. Ibu enggak cuma ibu, bapak-bapak juga sih. Ini kalau ngebasuh cucian ompol. Banyak yang masih miss. Ya enggak? Ini bagi calon bapak-bapak wajib tahu. Bukan cuma ibu-ibu. Bukan cuma ibu-ibu ya. Siapa? Karena bisa jadi tuh ini juga pengetahuan yang balisan ini penting nih. Ini apa namanya? Cucian, misalnya ompol nih. Ini kan anak tiba-tiba anak ngompol di tengah rumah gitu ya. Tengah rumah. Gimana cara ngebersihinnya? Dipel gitu. Dipel langsung gitu ya. Atau gimana? Itu pertama. Kedua, atau misalnya ngompol terus cucinya itu gimana? Apalagi pakai mesin. Kalau dulu kan kita gampang aja alirin air gitu ya. Set gitu. Tapi kan sekarang dengan adanya mesin cuci gimana tuh? Satu ompol terus yang lain baju kita gitu. Nah, problemnya tuh gimana? Nah, ini bisa teman-teman bisa memahaminya, bisa memahami dengan bagaimana caranya, dengan memahami konsep air. Nah, itu minggu depan kita bahas ya. Kira-kira itu dulu, teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum walafa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.